pertemuan saya sebagai wartawan senior dengan anak wartawan yang semi senior. Kita masih junior lah. Itu terus terang aja pertemuan, diskusi yang menarik karena dari dunia yang begitu banyak tantangan, apalagi di dunia politik. Pemirsa, dengan pertemuan ini dan dialog kami ini akan terkuak, akan terbuka beberapa hal-hal yang sangat bermanfaat, terutama untuk satu pendidikan kemasyarakatan. Selamat siang. Selamat siang, Pung. Terus aku mau tanya yang betul-betul dulu. Apa? Betul-betul dulu jawabannya asli. Apa? Kenapa pilih jadi wartawan? Dari kecil, Pung. Oh ya? Dari kecil. Jadi dari kecil kakek saya itu suka baca koran Kompas. Oh iya ya. Terus kalau dia baca koran Kompas, saya biasanya duduk di sebelahnya. Dia kan sambil isi TTS tuh, Pung. Iya, TTS ada, Kompas iya. kan ada tuh di belakang ya. Iya. Nah, jadi terus habis dia selesai isi TTS, biasanya saya baca korannya. Dari situ mulai sering baca. Terus majalah Tempo dulu, kan kakek saya juga langganan Tempo. Iya. Tiap minggu. Iya. Dulu kita baca apa nih, kita nggak ngerti gitu. Tapi kok orang menulis tuh kayaknya kayak bercerita. Iya betul. Jadi itu yang membuat saya pertama kali tertarik tuh ya karena kakek saya. Dia baca koran, dia baca majalah Tempo. Terus kemudian pelan-pelan waktu sekolah, pelajaran bahasa Indonesia, saya tertarik menulis. Tadinya pengennya jadi wartawan tulis. Tapi wartawan tulis agak berat ya, Pung, di Indonesia ya. Oh iya. Ya. Apalagi untuk perempuan. Dulu malah kita punya punya, karena koran yang langsung naik cetak, Deadline, itu kita nggak sempat nulis. Ya. Begitu dapat berita langsung dikte, udah ngomongin, kirim karena Sinar Harapan waktu itu koran sore, Ya. gitu loh. Nah kembali kepada tadi wartawan yang kebetulan saya juga punya banyak teman perempuan yang jadi wartawan, itu biasanya mereka itu betul-betul sebenarnya jauh lebih mendapat kemudahan dari laki-laki. Maksudnya gimana tuh, Bung? Ke narasumber. Oh. Jadi mereka lebih gampang gitu ya. Lebih gampang, lebih hangat, lebih akrab, lebih cair. Kau rasakan nggak itu? Iya. Itu benar. Iya, Jadi benar. faktor karena kan pertama kali saya jadi wartawan kan langsung jadi wartawan TV ya. Iya. Waktu itu masuk ke Metro TV. Nah, saya pertama masuk jadi wartawan TV tuh nggak langsung masuk politik, Pung. Nggak langsung ikutan politik. Butuh 6 bulan, setelah 6 bulan baru dicemplungin ke politik. Ke DPR pada saat itu. Yeah. Saya baru pulang sekolah, kuliah dari luar, terus kemudian saya pulang, saya masuk Metro TV, terus saya dimasukin ke DPR, liputan politik. Saya nggak ngerti ini apa, meskipun saya suka jurnalistik ya, saya suka jadi wartawan. Cuma saya nggak ngerti ini politik ini apa sih, bahan apa sih ini, bentuknya ini apa, saya nggak ngerti ini orang-orang ngomong apa gitu. Saya benar-benar nggak ngerti, Pung, gitu. Meskipun saya tertarik ya. Tapi di situ saya belajar banyak, saya ketemu orang banyak, saya belajar mulai dari nol, bagaimana melihat karakter orang, bagaimana sebetulnya mempercayai narasumber. Ini kira-kira nih orang nih ngomong bener apa banyak ngelesnya. Itu saya seiring berjalannya waktu saya betul-betul belajar tuh di awal-awal saya di DPR itu. Tapi memang DPR itu tempat candra di mukanya. Betul. Betul tempat apanya. Karena itu kumpulan daripada politikus kan. Iya. Dari yang don sampai yang biasa aja ya, Pung ya. Nah itu saya betul-betul saya belajar banyak karakter manusia, strategi, cara berpolitik itu ya di DPR. Pas awal-awal saya juga kaget ya. Ini orang kok di depan kamera bisa ngomong begini, pas ngobrol sama saya kok beda gitu. Itu terus terang ya, mungkin pertanyaan saya sensitif atau mungkin juga terlampau menilai. Dari pengalamanmu itu kamu bisa melihat, oh ini anggota DPR yang cerdas, oh bisa, ini yang bego. Setelah ini sekian lama akhirnya saya bisa lah melihat nih orang ngomong ada isinya atau enggak. Ini orang ngomong tulus
atau enggak. Oh. Ini orang ngomong maksudnya motifnya apa, saya udah bisa baca. Ketangkap itu ya. Udah ketangkap setelah sekian lama. Iya, Awal-awal saya juga ngerasa, oh saya percaya aja Pung pas awal-awal. Iya, Tapi kan iya, karena iya. saya setiap hari liputan di DPR, ketemu dengan mereka, saya tahu karakternya mereka kayak apa. Jadi saya lama-lama udah tahu. Oh ketika si A ngomong begini, saya udah tahu nih arahnya dia mau kemana. Dia message-nya, pesannya apa yang mau disampaikan, saya udah bisa baca. Dia ini sebenarnya motifnya apa, saya udah tahu. Dia strateginya apa, itu saya juga akhirnya saya udah tahu. Dan saya harus bilang nggak semuanya politisi itu jelek. Iya, Masih ada iya, kok iya. yang menyimpan idealisme, tapi mungkin ya nggak bisa berbuat banyak karena harus menjalankan perintah partainya. Tapi ketika saya ngobrol secara off the record, secara santai, saya ngobrol, saya ngopi sama mereka, saya bisa ngelihat mana karakter yang, oh ini orang nih masih punya nilai nih. Iya, iya, Tapi dia iya. nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi at least dia jujur sama saya. Gitu loh. Oh ini orang nih udah benar-benar nggak punya nilai gitu. Saya juga bisa Tapi bisa juga itu menyimpulkan menjadi sumber inspirasi dalam mewawancara kan. Iya. Artinya kejujuran Betul, dan betul. kapan, walaupun itu off the record. Iya. Ya kan? Bisa. Bisa Pung. Nah yang kemudian yang apa dari begitu banyak bidang di DPR itu mana yang paling menarik? Memang- Apa di keuangan, di politik, apa di pendidikan, banyak itu kan? Apa di bidang luar negeri, bidang apa yang menarik? Memang yang paling panas di Komisi 3 ya. Komisi Wah, Hukum ya, karena iya. memang dia. Jadi kan kalau selama ini saya menilai wah ada 11 komisi di DPR. Macam-macam yang diurusin. Tapi ternyata di DPR sendiri mereka melabeli dirinya. Jadi ada komisi yang paling basah, saya nggak usah sebut ya Pung ya. Ada komisi yang paling bergengsi. Gitu loh. Mungkin nggak basah tapi bergengsi. Nah, itu di Komisi 3 mungkin ya. Itu kan mereka sendiri yang ngelabelin. Tapi kalau saya lihat memang Komisi 3 itu yang paling banyak isunya. Paling banyak isunya, paling banyak melahirkan politisi-politisi yang tampil gitu. Jadi saya ngelihat tuh di Komisi 3 memang seksi lah komisinya. Saya banyak belajar juga dari orang-orang di Komisi 3. Gitu. Terus ya dari kegiatan aktivitas itu pernah nggak atau mengalami nggak pekerjaan-pekerjaan yang mendadak, yang tidak terduga? Pernah lah Pung, pernah lah. Iya. Namanya kita kerja wartawan, Opung kan Makanya udah 50 enggak tahun. maksud saya. Iya, iya. Sering menghadapi yang begituan. Sering dulu waktu saya kerja di salah satu stasiun TV, saya nggak usah sebut ya, yang anaknya Opung jadi pemret di situ. Ya udah sebut aja Oh Metro. iya, Metro TV ya. Saya cukup lama ya di situ ya. Nah itu tuh saya betul-betul belajar di situ. Jadi kita nggak bisa sebagai wartawan tuh kerja 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5 pagi itu nggak ada dalam kamus wartawan. iya. Saya masuk kerja jam 7, saya bisa pulang jam 10 sampai jam 11 malam. Dulu saya workaholic lah, suka kerja lah ya Pung, gitu kan namanya juga masih single ya. Iya. Jadi kalau misalnya habis datang ke DPR ngeliput, pulang dari DPR kita masih nongkrong dulu nih sama politisi-politisi itu untuk cari informasi, atau misalnya rapatnya sampai malam kan, biasanya rapat-rapat di DPR tuh sampai malam ya Iya, Pung. iya. Nah itu biasanya kita nongkrong tuh, kita ngikutin kira-kira ini isunya apa gitu, kita sampai malam bisa ngikutin. Nah banyak ya yang saya pelajari ketika saya jadi wartawan tuh memang melatih mental ya Pung. Kita betul-betul mental kita tuh terlatih. Ada juga- Endurance kita juga terlatih. Ada juga mereka mau coba-coba godain gitu. Ya Ada banyak juga. lah. Iya. Tapi kan mereka tahu saya tetap bertahan gitu. Iya. Nah, melatih mental, melatih ketahanan, Iya. ketahanan diri, ketahanan Iya, iya. tubuh. Fisik kan harus kuat. Dulu Opung jadi wartawan pernah sakit tipes nggak? Itu yang saya hindari. Oh, karena katanya kalau Iya. jadi wartawan nggak sakit tipes itu belum jadi wartawan. Jadi wartawan banyak tifus, sakit sama mah. Iya betul. Ya, betul. kalau saya rumus yang saya pakai makan itu kayak isi bensin. Gimana? Kalau udah waktunya jam 1 Harus makan kita. Iya, saya juga kayak jam gitu. 7, aduh suka Kita nggak harus suka kayak, gitu. kita loh. juga kayak gitu. Jadi banyak orang yang kena itu karena perasaan emosi. Nah, kemudian yang menarik lagi tadi soal tiba-tiba itu yang di luar dugaan. Banyak. Subuh banyak. Banyak. Jadi misalnya nih waktu Bang Putra anaknya Opung jadi pemret ya, satu peristiwa pada saat itu Ketua Umum Partai Demokrat tuh jadi tersangka, Mas Anas Urbaningrum. Iya. Saya memang ditugaskan sama kantor untuk nempel Mas Anas dan Demokrat dari awal.
Jadi kita mengikuti semua perjalanan politiknya, termasuk waktu itu kan kasus Hambalang lagi kenceng-kencengnya ya, Pung. Nah, waktu itu kita udah dapat informasi bahwa KPK akan menetapkan Mas Anas sebagai tersangka. Itu saya ingat banget tuh di hari Jumat kalau nggak salah. Ini dari sekian banyak pengalaman ya. Hari Jumat terus kemudian saya datang dong ke kantor. Terus saya ditugasin, iya kamu ke rumahnya Anas Urbaningrum di Duren Sawit. Kamu kejar dia lagi Jumatan. Di masjid di dekat rumahnya. Akhirnya saya datang dong ke sana. Kita harus minta statementnya. Kita udah dapat informasi nih Mas Anas. Kalau Mas Anas mau jadi tersangka, tanggapannya gimana? Dia baru pulang Jumatan, Pung. Kita tungguin. Sama anaknya dia pulang Jumatan. Akhirnya dia kasih statement kan. Udah dong, saya sebagai anak wartawan baru, wah saya happy nih. Wah bangga nih kita, gagah nih kita pulang ke kantor nih, ketemu Pemret. Wah udah dapat statement dari Ketua Umum Demokrat yang mau jadi tersangka. Waktu itu kan Demokrat the ruling party ya. 10 tahun gitu. Jadi kita udah selesai nih. Ya udah kita pulang nih, Pung. Kita udah pulang, KPK pengumuman. Anak Opung langsung berdiri di depan meja korlip bilang, lu ngapain di sini? Lu balik lagi ke sono gitu. Lu tungguin sampai dia keluar. Jadi saya balik lagi, Pung, dari kantor di Kedoya. Saya balik lagi ke Duren Sawit. Nunggu statement setelah dia jadi tersangka. Dan saya baru keluar dari situ jam 5 pagi, Pung. Oh ya? Jam 5 pagi nungguin. Orang udah banyak tuh di rumahnya Mas Anas di Duren Sawit. Itu salah satu lah. Masih banyak lagi yang lain pada saat itu. Tapi terus terang kembali lagi ya ke apa yang hikmah yang Nana dapat tangkap sebagai wartawan dalam dinamika kegiatan aktivitas. Saya pikir juga tidak ada profesi lain seperti profesi kita yang waktunya tak tahu, ya, tiba-tiba peristiwanya apa yang ini. Kalau buat saya pribadi ya, Pung ya, saya tuh ketika saya jadi wartawan, saya merasa bahwa dunia itu nggak hanya sekecil itu. Kita bertemu dengan banyak manusia, belajar banyak karakter orang, terus kita bisa duduk dengan orang-orang yang dari kelas menengah bawah sampai ke top position dan kita posisinya sama. Saya betul-betul belajar itu sih, Pung. Saya melihat itu. Iya. Betul. Nah kemudian ya aku lihat ada pengalaman aku diwawancarai Nana dan ikut gabungan dengan beberapa narasumber. Itu ada kuliah nakalmu. Nakal itu godain, ganggu, terus masuk ke isu yang sensitif gitu loh. Itu maka tak heran aku seperti siapa itu yang dari Gerindra Habibullah mau ngadukan. Jadi aku ceritain ya. Di benakmu apa sih itu? Jadi ceritanya tuh begini sebenarnya. Pada saat itu kita topiknya political show soal dugaan kecurangan. Saling tuding main curang. Itu topiknya pada saat itu. Kita sebagai pers kan kita harus cover both side ya. Kita harus seimbang lah ya, apalagi di musim kampanye begini. Kita undang tiga-tiganya perwakilan paslon. Jadi ada paslon 1, jubir paslon 1, paslon 2, paslon 3. Saya lupa ya paslon satunya. Paslon satunya itu Pak Jazilul Fawait, Waketum PKB. Paslon 2-nya Bang Habibur Rahman, paslon 3-nya Bang Roni Talapesi, pengacaranya Baradae. Caleg juga. Nah, saya itu bertanya, ada datanya. Saya sampaikan dulu nih, yang saya tanyakan dugaan kecurangan itu dilakukan oleh paslon 3. Ada surat edaran dari Kabinda Papua. Saya tunjukin tuh di layar. Saya tanya ke Bang Roni Talapesi sebagai perwakilan dari paslon 3. Bang Roni, ini gimana nih? Kok ada perintah nih dari Kabinda Papua untuk memenangkan paslon Anda? Oh, Bang Roni menjawabnya ya normatif aja. Oh, itu nggak benar segala macam. Oh, ya udah, berarti itu nggak benar ya gitu. Iya. Kalau nggak benar kok bisa keluar suratnya gitu ya, kita nggak tahu, kita akan telusuri itu. Nah oke ya, paslon 3 udah ya. Terus saya beranjak dong ke paslon 2 karena kan tudingan kecurangan ini kan diduga dilakukan oleh mereka yang berada di lingkaran kekuasaan ya. Saya beranjak ke paslon 3, ke paslon 2, saya tunjukkan video pada saat Mas Gibran Rakabuming Raka itu tampil di acaranya Abdesi di Istora Senayan. Nah, Bang Habib ini apa? Kan di undang-undang jelas ditulis aparatur desa itu tidak boleh memihak. Kok bisa hanya cawapres Anda yang hadir di acara itu? Saya tanya dong. Terus dia langsung begitu saya selesai ngomong, dia langsung bilang, "Oh, Anda melakukan saya harus tegaskan ya, Anda melakukan kebohongan publik nih, Anda menyampaikan hoax." Dia bilang gitu. Saya lupa deh. Anda menyampaikan hoax.
Saya harus tegaskan itu Nana, kalau Anda nggak cabut saya akan laporkan Anda ke Dewan Pers. Oh silakan aja. Ya saya sih pada saat itu saya merasa loh kan data yang kita sampaikan tuh benar. Iya. Kalau misalnya benar ya dijawab aja. Iya. Kalau Anda mau melaporkan ke Dewan Pers ya itu juga nggak masalah. Itu hak Anda sebagai narasumber. Tapi setelah kejadian itu, setelah dialog itu selesai, saya sebenarnya ketawa-ketawa aja sama Bang Habib. Saya bilang, Bang kenapa lu mau ngelaporin gue ke Dewan Pers? Kita kan berteman. Aduh abang nih tolonglah gitu. Biasa-biasa aja sebenarnya. Ternyata besok paginya waktu saya bangun pagi itu udah banyak Pung di sosmed bertebaran potongan-potongan itu. Iya kan udah jadi viral kan. Terus kemudian Bang Habib WA saya. Terus saya bilang saya tuh gak ada masalah Bang sama Bang Habib gitu. Kita kan kerja profesional aja. Bang Habib menjalankan tugasnya sebagai jubir dan saya menjalankan tugas saya sebagai jurnalis gitu loh. Ya kalau misalnya ini emang mau dibawa ke Dewan Pers ya silahkan aja. Tapi kita gak ada masalah personal. Dari pengalamanmu termasuk tadi soal Habib itu sebelum-sebelumnya atau apa pernah juga dengan narasumber ribut atau apa? Ya pernah lah pasti. Tapi itu yang paling ekstrim kemarin sih memang. Iya. Itu. Tapi memang rata-rata karena saya bertugasnya di DPR dulu pada saat liputan. Udah terlatih lah ya. Satu udah terlatih, yang kedua kan kita udah sering ngobrol. Jadi kita udah kayak temen kan. Jadi sama aja. Jadi mungkin mereka juga ya udahlah Nana tuh temen gitu loh. Nggak apa namanya? Nggak menjadi sesuatu yang serius juga gitu loh. Nah, ada yang menarik lagi. Fenomena atau perkembangan yang terjadi sekarang yang juga menyentuh langsung ke yang menyentuh langsung ke dunia pers. Dalam arti kata sekarang ada PMO menjadi wartawan gampang. Ya kan mau bikin media gampang. Mau jadi apa mudah gitu loh. Itu apa yang Nana lihat? Ada semacam satu inflasi dalam profesi jurnalistik ini, atau ada kemudian menjadi kendor atau menjadi tidak waspada atau alert terhadap degradasi daripada jurnalis, atau gimana dari apamu? Kalau memang aku ngelihat tuh gini ya Pung, bahwa media mainstream tuh udah mulai sunset ya. Iya. Jadi semua orang tuh ingin mengekspresikan dirinya karena media mainstream juga memang masanya udah sunset. Televisi itu kan memang berkurang ya penontonnya, karena itu terjadi bukan hanya di Indonesia Pung, tapi terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia kan juga digital tuh berkembang begitu ya. Nah ketika sekarang digital itu berkembang, persoalannya kan saringannya di Indonesia belum sekuat itu. Jadi semua orang bisa berlomba-lomba bikin media, bikin podcast, tapi filternya itu seperti apa Pung? Karena kan saya bukannya mendegradasi masyarakat ya, tapi kan memang masyarakat Indonesia tingkat pendidikannya tidak setinggi di negara-negara maju yang sudah bisa memfilter informasi karena tingkat pendidikannya memang tinggi. Ketika kemudian banyak media bermunculan, banyak podcast yang bermunculan, tapi filternya itu nggak dibuat secara strict, dibuat secara ketat, itu kan dikhawatirkan nanti masyarakat ya akan menelan mentah begitu aja gitu loh, karena nggak ada filternya, karena tingkat pendidikan masyarakat kan belum setinggi itu. Ya meskipun di satu sisi itu udah nggak bisa lagi ditahan, ya memang udah bermunculan semuanya gitu loh. Tapi ya saya sih selalu percaya bahwa profesi jurnalis ini, profesi wartawan ini selalu punya tempat lah di hati masyarakat. Mau seperti apapun ya, karena kita kan yang capek-capek dari pagi sampai malam cari informasi, kenapa cari saya berita. singgung itu kan kita kan terikat kepada kode etik, terikat juga kepada undang-undang pokok pers, terikat juga kepada satu yang pakem bahwa check and recheck, ya kan, pakem both side gitu loh. Nah itu kemudian apa yang Nana lihat dengan perkembangan sekarang ini? Memang aku melihat ini udah mulai luntur ya. Tapi saya satu hal yang saya selalu ingat ya Pung, pernyataan dari Jack Fuller. Dia adalah pendiri harian Chicago Tribune. Dia bilang bahwa tujuan utama jurnalisme adalah menyajikan kebenaran sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi supaya mereka bisa berdaulat. Nah, apakah kemudian yang disampaikan oleh media-media baru ini suatu kebenaran? Kan kita belum tahu. Informasi iya, tapi kebenaran kan belum tentu Pung.
Kalau dulu tematik yang kita ambil waktu Sinar Harapan mencerdaskan bangsa, Ya. ya kan, mencerdaskan ini. Sebenarnya podcast-podcast itu juga memberikan perspektif. Memberikan Iya. perspektif dari berbagai sudut pandang, orang bisa lebih banyak bersuara. Tapi apakah menyajikan kebenaran kita belum tahu. Karena perspektif kan itu subjektif, Pung, kalau menurut saya. Iya. Ya artinya gini. Ada subjektivitas di situ kan. Kalau saya tadi mengacu kepada pengalamanmu waktu dengan kakek, kemudian bersentuhan dengan media, kemudian juga dengan majalah, itu ada saya lihat yang justru dengan inflasi handphone sekarang minim sekali kebiasaan membaca itu lagi. Iya, betul. Itu bagaimana bahayanya atau apa yang dirugikan itu dalam hal ini? Ya kan memang media cetak tuh memang sudah mulai ditinggalkan ya, Pung. Di negara-negara maju juga iya. Gitu loh. Karena orang Indonesia tuh ternyata indeks keinginan membacanya tuh rendah. Mereka lebih suka mendengar. Makanya kenapa podcast-podcast tuh menjamur terus banyak yang nonton. Karena orang Indonesia tuh emang gak suka baca, lebih suka mendengar. Lebih suka mendengarkan, lebih suka berbicara. Ya itu nggak bisa tahan lagi sih, Pung, menurut saya. Iya. Makanya media-media cetak itu mereka harus bisa bertransformasi. Makanya kalau kita lihat teman-teman Tempo, mereka mungkin melihat bahwa majalah Tempo sudah mulai sedikit yang baca, mereka transformasi, mereka tetap tulis di majalah Tempo, tapi mereka bikin versi podcastnya di Bocor Alus. Nah, harusnya media-media mainstream sudah mulai melakukan itu. Ada versi audionya. Jadi orang bisa menikmati itu bukan hanya dari membaca, tapi juga mendengarkan. Ada audio. Kita juga sekarang dari majalah Keadilan menjadi ini audio. Ya itu proses transformasi kan kita harus beradaptasi. Kalau kita nggak bisa beradaptasi kita pasti ditinggalkan, Pung. Nah kalau saya lebih menukik lagi, anakmu umur berapa? 10 sama 7. Bayangkan. Susah itu mereka nggak suka baca. Bukan soal susah baca, dangerous. Saya melihat terus terang aja bahayanya handphone ini bukan karena soal pornografi saja. Ya. Menyita waktu mereka banyak, ancaman juga terhadap penglihatannya dan sebagainya gitu loh. Apalah pendapatmu sekarang mengenai apa itu ancaman yang ada pada anak-anak usia. Jadi kalau saya lain, kalau saya anak si putra, siapa segala macam di rumahku enggak boleh main handphone. Ya. Gitu. Apalagi mereka umur 7, 10, 12 tahun enggak bisa. Gitu loh. Dan kemudian aku lihat satu keluarga masuk restoran, suaminya pegang HP, ini anaknya 2 itu. Terjadi dehumanisasi. Iya. Gitu nggak loh. ada keintiman Iya. dalam bersosialisasi itu kayaknya kita udah mulai kurang ya, Pung, ya. Jadi dehumanisasi. Betul. Itu gimana? Nana, apakah itu menanggapin itu atau bereaksi terhadap itu atau katakanlah di inner circle-mu sendiri atau kemudian di komunitas yang lebih ini gimana? Kalau misalnya saya lagi ketemu orang, misalnya ketemu politisi atau ketemu tokoh, saya biasanya selalu handphone saya taruh. Saya nggak mungkin lagi bicara sama orang pegang HP. Dan itu saya terapkan juga di kantor, di pekerjaan ataupun lagi sama keluarga. Pasti ketika saya lagi ngobrol sama anak saya tuh saya nggak pernah pegang HP. Dan saya juga pengen ketika kita menghabiskan waktu dalam satu keluarga, kita lepas dari gadget. Gitu loh. Karena kita harus tetap bersosialisasi kan, Pung. Iya, kayak gitu. Tapi kan sekali lagi itu pilihan. Saya nggak bisa menerapkan itu ke orang lain. Enggak, gitu. artinya maksud aku dalam tingkat kewaspadaan maksud saya itu aja. Iya. Ya itu kan artinya aware. Dangerous ini. Apa ini? Ancaman ini kayak gitu loh. Orang menjadi sangat adiktif ya, Pung. Iya. Ini itu betul. Waduh. Bayangin tuh mereka. Dan lagi yang dangerous itu ini bantal sejajar dengan itu ditaruh padahal sangat radiasinya itu bukan main gitu loh. Atau mereka menonton sampai jam 10-11 malam retinanya itu gitu loh. Itu maksud aku. Hal-hal ini yang saya pikir juga perlu bukan apa-apa campaign juga. Kan Indonesia itu pemakai media sosial paling tinggi ya. Salah satu negara yang masyarakatnya menikmati media sosial ataupun menggunakan media sosial yang cukup tinggi dibanding negara-negara lain. Ya itu udah nggak bisa lagi ditahan karena itu udah menjadi adiksi. Ya yang bisa kita lakukan adalah di lingkup terkecil kita aja, Pung, di keluarga. Nah, kita membatasi. Nah, kemudian dari katakanlah pengamatanmu atau dari pengalamanmu
atau dari kesanmu, eh, dunia jurnalistik ini masih tetap menarik. Mungkin kalau kita tanya anak-anak muda sekarang, anak-anak yang high school, SMA tuh kalau mereka ditanya mungkin mereka nggak banyak ya yang mau jadi wartawan ya. Itu udah profesi yang mungkin berat gitu, kurang beken gitu. Pasti kalau ditanya kan anak-anak sekarang maunya jadinya YouTuber, jadinya apa, jarang yang mau jadi profesi wartawan. Tapi saya selalu yakin itu pasti ada kok. Atau bukannya inflasi sekarang wartawan, gampang orang jadi wartawan. Orang nggak gampang jadi wartawan. Bukan Orang jadi podcaster gampang. Di podcastnya. Tapi jadi wartawan tuh susah. Iya. Karena harus tetap punya value, tetap harus punya nilai. Iya, betul. Karena ada garis-garis di situ yang harus kita, ada garis-garis yang harus kita pegang. Iya. Kayak sekarang nih ya Pung, contohnya ya, dalam situasi seperti ini, saya nggak tahu ya Opung bagaimana ya sebagai mantan wartawan, karena kan Opung udah jadi politisi. Kalau saya kan saya pasti pure wartawan. Saya mungkin sekarang ini bisa saja menjadi wartawan yang manis gitu, yang diem aja melihat kondisi politik seperti ini, melihat kondisi demokrasi yang seperti ini, saya bisa aja sebetulnya. Cuman kan kita harus memilih apa yang benar dibandingin apa yang gampang. Gampang aja sebenarnya kita duduk manis, siaran, dialog, melakukan tugas kita. Yang penting masyarakat dapat informasi, cukup kan sebetulnya. Tapi kan kita nggak bisa hanya melakukan itu. Buat saya itu nggak cukup, Pung. Buat saya ketika kita harus menyuarakan suatu kebenaran, meskipun itu pahit, meskipun itu butuh waktu lama, meskipun yang mendengar tuh sedikit, tapi kita tetap harus menyuarakan. Kita nggak bisa duduk diem aja. Karena kalau bukan kita tuh siapa lagi? Sekali lagi, tujuan utama jurnalisme adalah memberikan kebenaran, menyajikan kebenaran, supaya masyarakat mendapatkan informasi, supaya mereka bisa berdaulat. Dari pengalamanmu, intermezzo lah dulu. Dari pengalamanmu itu ada dalam ingatanmu atau dalam pengalamanmu narasumber yang memang sulit Ada lah. ditembus? Ada. Salah satunya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Selama 15 tahun nih saya belum pernah wawancara Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa waktu acara-acara itu gak bisa di Pernah kita bikin vlog dulu pernah sama Mbak Puan, itu dulu pernah. Tapi yang one on one saya pengen sekali bisa menggali isi hati seorang Ibu Megawati Soekarno Putri, apalagi dengan situasi yang seperti ini. Ibu tuh perasaan hatinya seperti apa sih Bu Mega nih melihat kondisi seperti ini. Dan kalau buat saya itu tantangan ya. Kalau buat saya itu sebuah tantangan bisa menggali isi hati narasumber. Iya. Saya pengen tahu sebetulnya isi hatinya seperti apa, isi pikirannya seperti apa. Itu kan nggak banyak ya Pung ya. Karena di luar sana kan judgementnya itu banyak sekali tentang beliau. Saya pengen tahu apa yang ada di hati seorang Megawati Soekarno Putri melihat kondisi seperti sekarang ini. Iya. Sampai sekarang belum dapat nih Pung. Iya. Masa saya harus nunggu lagi? Coba mungkin Opung bisa menyampaikan ya. Nggak, artinya ya enggak, kalau saya tahu memang dia karakternya. Ya. Dia enggak orang yang tidak itu. Gak suka tampil ya. Tidak suka tampil, enggak. Itu dari dulu itu. Saya sendiri bahkan berkali-kali dulu tahun 90-an lah gitu ya. Aku mesti bujuk dia dari kamarnya ke teras untuk menghadapi wartawan dan itu orang yang memang pembawaannya kayak ini. Tapi kalau tidak dengan media dengan begitu dia orangnya terbuka bebas. Tapi begitu dengan media ada jarak di situ. Ada ini. Dan dia juga udah punya pengalaman dulu mungkin. Kan ada pengalaman hidupnya beliau ya. Iya. Yang cukup berat. Itu saya pengen menggali pengalaman hidupnya beliau. Beliau ini kan susah dari muda. Iya. Artinya ambil contoh lah. Bayangin pada saat dia mekar pikiran, ide dan kecerdasannya nggak boleh kuliah. Iya. Ngeri itu. Nggak boleh kuliah. Pikirannya terkungkung berarti ya. Iya. Payah lagi ini dilihatnya teman-temannya dilihatnya dia. Karena Soekarno nggak boleh kuliah. Dia dikeluarkan dari IPB. Ke Jakarta dia. Di Jakarta masuk UI.
nggak sampai 6 bulan, setahun dikeluarkan dia, gitu loh. Itu bukan main itu, sakitnya sama dia itu, gitu loh. Tapi ya itu tadi, memang betul yang Nana katakan itu tadi, salah satu narasumber yang sulit ya dia, iya. Siapa lagi lain? Itu aja sih, Bu Mega aja sampai sekarang saya belum dapat. Yang lainnya sih saya udah dapat lah, udah beberapa kali saya wawancara, termasuk Pak Jokowi juga. Putra dulu kan 6 bulan nunggu dia. Iya, Bang Putra dulu 6 bulan tuh cerita tuh dia. Nungguin di depan rumahnya. Depan gerbang. Saya bilang, "Bang, saya nggak punya waktu nih 6 bulan nungguin Bu Mega." Masa saya setiap hari datang ke rumahnya. Padahal bapaknya saya sama Mega. Itu namanya mental. Wartawan tuh tertempa mentalnya, Pak. Iya, betul. Jadi wartawan tuh rata-rata persistence, konsisten aja mengejar. Iya, betul. Kalau dari dari kalangan pemerintah sekarang, menteri-menteri atau apa yang susah diajak ngomong? Pak Luhut waktu itu saya agak lama dapetnya. Tapi kan akhirnya setelah dapet saya bisa dapat wawancara yang bagus banget ya sama Pak Luhut. Meskipun habis itu Pak Luhut mungkin, halo Pak Luhut, udah lama kita nggak wawancara Pak. Mungkin habis itu Pak Luhut agak gimana gitu sama saya. Karena saya menulis soal tangan pemerintah di balik perpanjangan masa jabatan presiden. Waktu itu saya nulis juga. Akhirnya setelah saya masuk CNN, saya tuh belajar nulis, Pung. Iya. Saya nulis beberapa artikel, saya nulis beberapa liputan mendalam. Salah satunya adalah yang soal tangan pemerintah di balik perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu yang pada saat itu Pak Zulkifli Hasan bicara, terus kemudian Pak Erlangga bicara, Pak Muhaimin Iskandar bicara. Waktu itu saya dapat statement dari anak buahnya Pak Luhut. Itu kan geger ya waktu itu ya. Dan itu tema yang sensitif memang. Ya mungkin habis itu Pak Luhut udah gak mau lagi ketemu aku. Halo Pak Luhut, kapan kita ketemu lagi? Itu aja pengalaman yang ini ya. Iya. Kalau menembus narasumber ya. Sebenarnya kalau menembus narasumber tuh kalau kita rajin, kita datang terus sebenarnya dapat, Bung. Dan terus terang aja jauh lebih mudah sekarang dari zaman saya. Betul, jauh. Karena semua teknologi, network. Bukan dulu apa sekali powerful kekuasaan. Betul. Itu, ya kan. Ini kira-kira nanti gimana, Pung? Apa ya? Depan. Yang mana? Ke depan rezimnya gimana menurut Opung? Akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik. Iya dong, orang saya punya keyakinan Ganjar yang Oh menang. iya. Oke. Ya, aku nggak mau berkomentar ya. Nanti aku berpihak. Enggak boleh berkomentar sebagai jurnalis kamu sih. Makanya aku oke aja. Iya, netral. Itu keyakinan Opung. Garis tangan Tuhan beda lagi, Pung. Karena pertanyaanmu, bukan karena pertanyaanmu. Iya, karena waktu itu aku udah bilang sama Opung. Opung kan percaya banget bahwa Pak Jokowi masih setia dengan PD Perjuangan. Tapi kan aku bilang harapan kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Bukan, dengar dulu. Aku tetap dengan pendirian itu, cuma terus terang aja kapanlah dia bawa itu Metro Mini, sein-nya ke kanan dia belok ke kiri. Itu aja. Jadi kalau soal itu aku nggak mengagetkan aku. Satu ketiga dia, apalagi dengan MK. Iya. Tapi Opung baru menyadari itu ya. Kita tuh masyarakat sipil, wartawan udah menyadari itu dari lama, Pung. Soalnya banyak hal-hal yang harusnya A tapi dilakukan oleh Pak Jokowi B. Contohnya revisi undang-undang KPK, Omnibus Law, itu kan udah banyak sebenarnya contoh konkretnya. Tapi mungkin tidak begitu berdampak ke Opung. Tapi bagi kami masyarakat sipil, rakyat, wartawan, kita udah melihat yang Opung bilang tadi, sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri itu udah terjadi, Pung. Udah terjadi. Terjadi dari lama. Gua baru lihat belakangan. Ya karena Opung baru menyadari itu karena baru sakitnya tuh di sini sekarang. Kalau kita udah mengalami kekecewaan itu dari lama. Oh iya. TWK, KPK itu kan semuanya produk-produk yang kita harapkan beliau bisa tampil di depan, tapi ternyata kok di belakangnya seperti ini. Apalagi gitu ada pengakuan si Agus itu ya, ketua KPK. Ya. Wah itu mengagetkan tuh, Agus Raharjo. Itu sebenarnya nggak mengagetkan sih, karena kita udah dapat informasinya. Kita udah dapat cerita itu ketika Pak Setia Novanto mau diambil tahun 2016 kan, 2017 itu kalau nggak salah, 2016 ke 2017. Itu pimpinan KPK udah ada yang dipanggil. Ya itu apa yang diceritakan oleh Pak Agus tuh kami juga dengar dari lama. Tapi kan susah untuk pembuktiannya karena pada saat itu Pak Agus nggak ngomong. Iya. Tapi setelah Pak Agus ngomong, itu kan semakin membuktikan bahwa ada
yang Opung bilang sen ke kanan belok ke kiri, kita udah dari dulu Pung. Opung aja baru nyadar sekarang. Karena aku ikut di bus itu, nggak ketawa. Ya karena Opung ikut di bus itu, enak kan Pung, nyaman kan di bus itu. Begitu sopirnya belok ke kiri, baru kaget. kan. Nah itulah kadang Ampun. itu yang aku bilang, kadang politisi itu baru teriak ketika kepentingannya terganggu. Aku nggak ada kepentingan. Ya kan kepentingannya terganggu. Aku tuh- calonnya ditinggal. Ayo. Oh itu lain lagi. Ya iyalah, itu kepentingannya terganggu. Kalau kita kan Saya kepentingannya nana ya, untungnya saya hampir sama dengan Adian. Kami nggak pernah menikmati ya. apapun dari dia. Masa sih Pung? Tidak ada facility apa, Ya. materi apa. Untuk misalnya dapat kemudahan-kemudahan, ada relasiku mau jadi dirut bank, atau ada relasiku mau Gini-gini jadi aja apa, ya, Pung, ya? atau dapat apa tambang, no. Gitu loh, kita betul-betul hormati dia, hargai dia, tidak mau jadi pikiran dia. Tapi Opung gitu. kecewa nggak? Sangat, Sangat kecewa ya. sangat kecewa. Karena apa? Ya sakit lah, kita biasa nipu ditipu gimana? Coba diulang lagi Pung. Kita biasa apa? Kita biasa nipu, ditipu. Waduh. Ya sakit. Beda dengan Sakitnya mendalam ya. Kita nggak pernah nipu orang, Ya. ditipu itu nasib. Nasib dong. Kita sakitnya udah lewat Pung. Dari iya. awal. Kita sakitnya udah lewat, kecewanya udah lewat kita. Jadi kita udah bisa ketika ini kejadian, kita udah bisa menerka bahwa ya memang beliau begini. Udah banyak yang berbeda, yang kita pertanyakan juga. Tapi memang ban hitam lah dia pemain lah, ban hitam lah. Ya itu Opung ya. Iya aku. Kalau dari kacamata kita kan ya banyak kebijakan-kebijakan yang ternyata nggak sesuai gitu loh. Apa yang beliau perjuangkan dulu ternyata kok berbeda gitu. Kan dulu kita melihat beliau nih, saya tuh ingat banget ya, saya ketemu Pak Jokowi itu 2012 di teras Metro TV. Pak Jokowi pada saat itu mau maju Pilkada DKI. Kurus, pakai baju kotak-kotak, masih diem gitu ya. Iya. Kita dulu kan tersihir oleh magicnya beliau ya. Gitu. Maksudnya beliau sangat sama lah dengan kita gitu loh. Iya. Jokowi adalah kita waktu itu. Iya Ya. pada saat itu kan. Ya cuman mungkin ya gimana dong Pung? Kita Untuk lihat menguji ya. karakter seseorang kalau berikanlah dia kekuasaan. Tapi kalau kulihat ya langkah-langkah dia terakhir ini sangat genuine, bijaksana untuk menangkan Ganjar. Maksudnya gimana Pung? Dia bikin pembusukan Oh, untuk dirinya, termasuk juga sama jadi Prabowo. dia berkorban gitu Pung? Iya, Dia berkorban untuk bukan berkorban membusukkan dirinya? Iya, dia by design. Oh, ini Artinya- keyakinan Opung. Keyakinan, artinya menolong. Oh beda ya Pung ya sama kita ya. Sekarang ya menolong Prabowo, dia kasih yang paling lemah. Siapa anaknya? Anaknya ingusan ini dikasih. Oh, tapi Kalau di dia survei mau nggak gitu, nolong Pung. Prabowo, dia kasih dong Erik atau dia kasih dong Sandiaga, dia kasih dong siapa gitu loh. Tapi di survei nggak gitu Pung. Bukan, ya sekarang udah mulai turun dia lah, udah mulai merosot lah. Ya. Udah mulai sekarang. Itu keyakinan Opung Iya, ya. kayaknya Ingat Pung, keyakinan kadang dan harapan gak sesuai dengan kenyataan. loh. Ini dua-dua, keyakinan dan harapan gabung. Oh iya, keyakinan. Ya. Ya, keyakinan dan harapan gabung. Nggak, karena gini kulihat ini pembusukan. Membuat antipati, membuat ini ketidaksenangan, apalagi dia statement dia presiden bisa ini kampanye, kemudian Mahmud keluar. Oke, itu menurut Opung memang genuine ya? Genuine. Atau memang aslinya beliau begitu? Bukan genuine. Karakter aslinya itu ini? Genuine saya itu sebenarnya genuine ngejek. Oh ya, nyindir gitu ya Pung ya? Wah, bukan Nyindir. genuine, Ya. genuine asli gitu loh. Ya. Genuine Saya nggak bisa ngeledek. berkomentar. Saya nggak bisa berkomentar. Lo bukan genuine ngeledek. Ini maksudnya genuine ngeledek kan? Iya. Ya. Wah pinter kau gitu. Tata dalam hati goblok banget anak ini. Kayak gitu lah. Tapi Jadi, menurut Opung ini karakter aslinya beliau nggak? Mana? Dia. Ya ingin ini kan banyak yang bilang bahwa ini adalah bagian dari memperpanjang kekuasaan Pak Jokowi. Kalau lihat bukan karakter, adventurismenya aja. Kenapa? Ya adventurisnya aja. Petualangan beliau. Iya petualangannya aja. Kenapa petualangan? Ya nanti kita
kita lihat aja di perjalanan ini kan petualangan ini. Iya. Iya kan? Nah balik lagi ke cerita inimu tadi, ada yang mengatakan jendela buku itu adalah jendela Iya. apa itu untuk melihat masa depan, ya kan? Kemudian terjunmu di jurnalistik, kemudian juga dulu sangat sederhana, pengaruh dari kakek, apakah bersentuhan segala macam. Apalah yang menjadi menarik sekarang pandanganmu mengenai dunia, baik baca membaca, baik genset, baik dengan apa, ya jurnalisme. Ini kan semua yang memberikan penerangan, pendidikan dan sebagainya. Gimana apamu? Sebagai pertanyaan saya yang terakhir, apalah yang makin maju atau mengkhawatirkan atau perlu diwaspadai atau apa? Terus terang ada dua sisi mata pisau ya Pung. Sosial media itu bisa sangat berguna, bisa sangat powerful, tapi bisa juga sangat mematikan kalau buat saya. Iya. Ya kan? Karena kenapa sangat berguna dan powerful? Tentu saja masyarakat kan bisa dapat informasi yang lebih banyak, perspektif yang lebih banyak, orang bisa tampil bersuara lebih banyak. Nggak hanya dikuasai oleh penyebar informasi itu aja, tapi di satu sisi itu bisa jadi sarana yang sangat mematikan karena membuat orang tuh adiksi, manusia itu satu dengan yang lainnya jadi less socialized, jadi kurang bersosialisasi. Harusnya sih memang ada gerakan untuk bisa mengurangi itu ya. Kalau menurut saya sudah waktunya, karena di negara-negara lain itu sudah dilakukan gerakan mengurangi penggunaan sosial media. Karena itu penting Pung untuk generasi kita yang di bawah ya, untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita. Karena begitu mereka adiksi, mereka tuh akan kehilangan kemampuan empati. Saya merasakan betul itu. Empati itu menjadi berkurang. Iya. Ya kan? Empati kepada siapa aja. Contohnya paling sederhana ya, kalau misalnya di rumah kita panggil anak kita lagi main gadget gitu ya, lagi lihat sosmed. Ketika kita panggil dia nggak akan dengar. Ketika kita kasih tahu dia nggak akan perhatian. Karena dia udah terlalu adiksi, dia punya dunianya sendiri. Dan coba Opung perhatikan ya, kalau misalnya anak-anak itu sekolah bareng-bareng, terus mereka duduk, mereka nggak akan saling socialize satu sama lain, mereka nggak ngobrol. Mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, menurut saya sudah saatnya pemerintah itu menggalakkan gerakan mengurangi penggunaan sosmed, mengurangi penggunaan gadget. Karena itu penting untuk menumbuhkan empati, sosialisasi, harmonisasi antara sesama manusia. Karena kalau enggak, anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang egois, yang nggak punya empati. Itu sih menurut saya ya. Jadi pemirsa, ini tadi dialog dari boleh dikatakan seorang senior dengan Enggak junior. lah, kita belum senior. Kita ini masih anak kemarin sore dibandingin Opung. Dari jurnalis, artinya yang kebetulan senior itu aku, yang 50 aku juniornya aja deh. Yang 50 tahun punya pengalaman di jurnalistik, dan kemudian Ana yang juga belasan tahun. Dialog ini tadi mengungkapkan segala macam permasalahan, menyentuh yang cukup menarik dan kita harapkan bermanfaat. Merdeka. Terima kasih Opung udah diundang. Iya.